siang Ibu. Maaf mengganggu waktunya, hari ini kita wawancara ya. Saya ada tugas dari perkuliahan untuk wawancara dulu terkait dengan cerita. Baik, berarti yang pertama adalah perangkat apa saja yang dimiliki oleh Pak Udin. Perangkat alhamdulillah di PAUD kami sudah mempunyai perangkat TK lumayan lengkap ya Bu ya. Kami memiliki proyektor beserta layarnya, terus kemudian kami juga memiliki komputer dan laptop. Hampir masing-masing guru sudah punya, dan ada beberapa laptop yang Chromebook juga sudah kami punya. Kemudian speaker kabel dan speaker wireless juga alhamdulillah kami punya. Dan satu lagi mic portable untuk guru-guru mengajar di setiap kelas itu kami sudah. Bagaimana kondisi fisiknya? Apakah semuanya baik? Ada yang sudah rusak atau tidak terpakai atau bagaimana? Alhamdulillah dalam kondisi baik, sekalipun kami ada beberapa memang yang harus maintenance, artinya harus diperbaiki itu kalau memang ada beberapa peralatan yang sudah lama itu kami maintenance kalau belum rusak. Tapi alhamdulillah masih dalam kondisi bagus. Iya. Terus kalau untuk koneksi internet sendiri di sini bagaimana? Koneksi internet di sini karena letak sekolah kami ada di perkotaan, di tengah kota, jadi koneksi internetnya alhamdulillah cukup baik walaupun kondisi cuaca sedang buruk itu masih stabil. Tidak ada hambatan ya kalau untuk koneksi internet. Ya. Terus selanjutnya perangkat lunak apa yang digunakan untuk pembelajaran di sekolah? Untuk perangkat lunak yang biasa kami gunakan itu Canva sih Bu, biasanya itu kami memanfaatkan Canva untuk membuat beberapa media ajar, bahan ajar, misalkan yang edukasi atau kita bahan untuk menghias kelas itu kami desainnya melalui aplikasi Canva. Apa nih Pak? Untuk share sosial media juga kita punya sosial medianya Instagram, terus masing-masing guru juga mempunyai Instagram dan akun yang lainnya misalkan TikTok gitu ya untuk men-share kegiatan-kegiatan positif di sekolah. Untuk kemampuan ketika guru-guru itu sendiri apakah semua sudah bisa? Kalau untuk di tahap bisa belum semua, masih ada beberapa yang perlu menyesuaikan gitu, tetapi pada dasarnya tahu dan suka memanfaatkan APK tersebut, tetapi masih memerlukan bantuan kasih jawaban lainnya, tetapi memang sebagian besar sudah bisa ya. Tadi kembali lagi ke internet atau wifi, apakah wifi didukung oleh sekolah atau masing-masing menggunakan kuota? Alhamdulillah sudah didukung oleh sekolah, walaupun memang karena sekolahnya luas, jadi tidak menyebar gitu ya koneksinya Bu ya, masih ada beberapa spot yang tidak terjangkau oleh jaringan gitu, jadi diantisipasi dengan kuota masing-masing. Jadi itu yang PR gitu. Terus bagaimana nih mengolah di PAUD tentang privasi? Kadang kita sekarang banyak sekali ya hacker dan juga kita mengamankan atau memprivasi dari data-data yang ada di sana. Oh iya gitu. Jadi memang betul Ibu ya, sekarang kan rentan sekali hack dan sebagainya. Dulu juga kami pernah mempunyai pengalaman Instagram kami di-hack gitu. Jadi ini Instagram akun kedua kami gitu. Jadi memang sekarang itu proteksinya lebih kedua arah. Jadi misalkan memang penanggung jawab sosial media dan software itu kebetulan saya gitu. Jadi saya proteksi dua arah dengan akun saya. Jadi ketika ada yang masuk itu muncul notif di HP saya seperti itu. Jadi sejauh itu yang saya tahu hanya sebatas itu. Dan apalagi ya, antivirus paling ya, pakai antivirus. Untuk membackup juga kami mempunyai hard disk eksternal, jadi untuk mengantisipasi sesuatu yang tidak kami inginkan gitu. Supaya data tidak hilang. Gitu. Terus apa nih tantangan utama di
tantangannya itu sih, karena masih ada beberapa rekan-rekan yang masih perlu bimbingan karena tidak semuanya itu ahli gitu, jadi masih dalam tahap menyesuaikan diri, artinya tahu tetapi belum ahli gitu. Jadi itu tantangannya, jadi kolaborasi dan apa namanya dukungan ya. Ada pelatihan atau semacamnya? Oh iya, kalau pelatihan secara khusus memang kami kombel sekolah memang belum, tetapi kombel-kombel atau organisasi di luar sekolah itu pernah mengadakan, tetapi memang tidak mengakomodir semua guru gitu ya Bu ya. Jadi kalau di sekolah itu paling ketika kita kondisional gitu, jadi ketika kita ingin membuat proyek apa, artinya teman bisa langsung bertanya, saat itu juga kita memberikan masukan seperti itu, jadi sifatnya kondisional. Berarti secara garis besar memang di TK ini sudah pembelajaran itu menggunakan TK. Iya sudah. Terus apa nih yang terlihat dampak positifnya ketika Bu Rati sudah menggunakan TK sebagai sarana pembelajaran di kelas? Dampak positif yang terutama saya rasakan dengan memanfaatkan TK ini, pembelajaran itu semakin mudah, terutama ketika kita menyampaikan persepsi kepada anak atau pemahaman kepada peserta didik gitu. Terkadang fokus peserta didik terutama di PAUD ini kan fokusnya itu ya Bu yang menjadi tantangan. Jadi ketika kita menyesuaikan anak-anak sekarang kan anak-anak game alpha ini kan sangat dekat sekali dengan dunia digital gitu. Jadi pendekatan kami dengan memanfaatkan TK ini dengan memberikan persepsi menggunakan video pembelajaran itu sangat membantu saya gitu. Ketika anak-anak diberikan kesempatan untuk praktek langsung mengoperasikan laptop, itu mereka ada pengalaman tersendiri gitu bagi anak-anak. Jadi itu selain capaian perkembangan tentang tujuan pembelajaran yang lain, itu praktek dan pengalaman langsung juga sangat terlihat untuk anak-anak. Sangat membantu sekali sebelum keluarga. Nah, terus kan di sini kondisi anak itu kan tidak semua sama ya. Mungkin ada anak yang dari ekonomi yang minus, ada juga ada juga yang memang mereka di rumah itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan alat komunikasi. Nah, bagaimana nih Bu Rati memposisikan kesenjangan anak-anak PAUD antara yang sudah terbiasa menggunakan HP dengan yang belum menggunakan HP? Oh iya betul. Untuk mengantisipasi kesenjangan itu mungkin salah satunya dengan cara yang seperti tadi ya Bu ya, kita memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk praktek langsung menggunakan gawai terutama HP atau laptop di sekolah dengan disinergikan dengan kegiatan atau topik-topik yang sedang dilaksanakan. Jadi memang ada beberapa kegiatan yang kita menggunakan laptop dan HP guru gitu. Misalkan ketika anak-anak bermain game edukasi berbasis IT, misalkan kami berikan kesempatan anak-anak untuk menggunakan melalui HP guru dan laptop guru. Itu sebelumnya kami meminta izin dulu kepada orang tua supaya anak-anak di sekolah itu diberikan gadget untuk pembelajaran gitu. Baik, mungkin itu saja buat wawancara kita pada hari ini ya. Ya. Mudah-mudahan selesai juga karena bagaimana teman kita di sekolah. Ya. Maaf atas dan terima kasih atas kesempatan waktunya. Sama-sama Ibu, terima kasih. 9